Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 181, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Charles Bion tersenyum, mencibir dengan kejam. Tanpa diduga, pihak lain tidak dapat mendengar apapun dan bersikeras untuk bertarung dengan dirinya. Ini baik, sangat bagus. Dia ingin melihat, pria bernama Aiden Enzo ini, cara supernatural macam apa yang bisa membunuhnya. Sederhananya, Charles Bion memutar matanya, mencibir dan berkata, Aiden Enzo, karena kamu tidak mau bicara, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Biarkan keluarga Bion saya bangkrut. Sangat bagus, saya akan melihat apa yang Anda miliki. Namun, sebelum itu, saya harus mengingatkan Anda, jangan mempermainkan diri sampai mati. Bagus sekali, Charles Bion, saya harap ketika Anda berlutut untuk memohon kepada saya pada akhirnya, Anda dapat mengingat apa yang Anda katakan sekarang. Harry Yugo dengan dingin, peringatan berkata, jika Anda juga ingin terlibat dalam air berlumpur ini, saya tidak keberatan membersihkan asosiasi film dan televisi. Harry Yugo tertegun, nada pihak lain terlalu keras. Anda masih ingin membersihkan asosiasi film dan televisi. Pembersihan, bahu Harry Yugo bergetar, dia pikir dia datang ke sini untuk menghalangi pihak lain. Lagi pula, siapa yang akan membuka perusahaan film dan televisi tanpa melalui asosiasi film dan televisi? Pihak lain benar-benar terlalu berani. Temanku, jika kamu menunjukkan ketajamanmu terlalu banyak, kamu akan mati muda. Apakah kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu berbicara denganku begitu terang-terangan. Apakah kamu tidak takut aku akan memeriksa perusahaan film dan televisimu? Bahkan Tergio Ziso, kakak tertua Sanjiang, akan takut melihatku. Harry Yugo berkata dengan sangat bangga. Aiden Enzo tersenyum ringan, menoleh dan bertanya, apakah kamu yakin Tergio Ziso akan menghormati ketika dia melihatmu? Harry Yugo menelan ludah. Sejujurnya, dia benar-benar tidak masuk akal. Tidak lebih dari mencoba menakut-nakuti pihak lain. Itu benar, bahkan jika Tergio Ziso berdiri di sini sekarang, dia masih harus dengan hormat memanggilku Tuan Yugo. Harry Yugo tersipu dan menampilkan pertunjukan. Aiden Enzo terkekeh, mengeluarkan ponselnya, menelepon, dan berkata dengan tenang, masuk. Kata-katanya tidak dapat dijelaskan, menyebabkan Charles Bion dan Harry Yugo saling memandang, tidak dapat mengetahui apa yang akan dilakukan anak ini. Apa maksudmu? Siapa lagi yang ingin datang? Harry Yugo sedikit panik. Mungkinkah orang ini mengatur seseorang di belakang untuk mengatur dirinya dan Charles Bion di sini? Sebelum dia bisa pulih, tim pengawal berjas hitam telah menerobos masuk dari luar. Harry Yugo melihat sosok yang familiar. Tergio Ziso, bagaimana ini bisa terjadi? Saudara Sanjiang sebenarnya ada di sini. Baik Harry Yugo dan Charles Bion sedikit panik, karena mereka melihat Tergio Ziso berlari masuk, lalu berdiri di depan Aiden Enzo dengan hormat. Membungkuk dan mengangguk, dia berkata, Tuan Enzo, apakah Anda memanggil saya? Aiden Enzo mengangguk datar, menatap Harry Yugo, dan berkata, ini Tuan Yugo, Anda harus memanggil Tuan Yugo dengan hormat ketika Anda melihatnya, kan? Tergio Ziso mengerutkan kening, menegakkan punggungnya, dan menatap Harry Yugo. Seringai muncul di sudut mulutnya dan berkata, Harry Yugo, kenapa, kamu tidak tahu aturan saat melihatku sekarang? Harry Yugo sudah berkeringat deras. Karena ketakutan, kakak Tergio, aku tidak tahu kamu akan datang. Harry Yugo tersenyum tersanjung. Tampar di wajah. Tamparan terbuka di wajah. Harry Yugo tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Dia tidak punya pilihan selain bergaul dengan Tergio Ziso sebelumnya. Tetapi dia meninggalkan klub bertahun-tahun yang lalu karena peluang. Tergio Ziso mendengus dingin, dengan menggigil di matanya, dan berkata, Harry Yugo, sekarang kamu telah menjadi manajer umum Subasosiasi Film dan Televisi. Apakah kamu tidak lagi melihatku? Pada akhirnya, dia tersanjung dan berkata, tidak, saudara Tergio, kamu salah paham. Charles Bion melihat dari samping, juga ketakutan.
Dia tidak mengharapkan itu. Tergio Ziso, kakak tertua Sanjiang. Untuk sangat menghormati seorang pria muda. Apa artinya ini? Tergio Ziso menatapnya dengan dingin, dan berkata, Harry Yugo, saya menyarankan Anda untuk tidak masuk ke air berlumpur ini, Tuan Enzo tidak ingin menimbulkan masalah. Tetapi jika Anda bersikeras menyelamatkan Charles Bion, maka jangan salahkan saya karena bersikap kasar kepada Anda. Harry Yugo mengerutkan kening, dia melirik Charles Bion, seolah-olah dia sedang mengkomunikasikan sesuatu. Charles Bion juga memberi isyarat dengan dua jari. Pemandangan ini, secara alami, Aiden Enzo melihatnya. Namun, dia tidak peduli sama sekali. Hanya beberapa badut, endingnya tetap sama. Kemudian, dia berdiri tegak, dan berkata sambil terkekeh, Kakak Tergio, dulu memanggilmu adalah cara untuk membalas kebaikanmu, tetapi sekarang, dunia telah berubah. Jika kamu ingin menggunakan identitasmu sebagai kakak Sanjiang untuk menguasai aku, khawatir aku tidak akan bisa menahan. Bukankah Harry Yugo takut pada Tergio Ziso? Namun, situasi saat ini tidak lagi dikhawatirkan akan terselesaikan. Harry Yugo dan Charles Bion dulunya adalah belalang yang diikat dengan tali yang sama. Pada saat ini, Aiden Enzo berdiri, dan Angelina Chiesa di belakangnya langsung menyerahkan banyak dokumen. Dia memegangnya di tangannya, membukanya satu persatu, dan kemudian melemparkannya ke wajah Harry Yugo, berkata, Harry Yugo, ayolah, saya menunjukkan bahwa Anda dapat berhasil. Tapi itu semua mengandalkan cara yang tidak terlihat, kata Aiden Enzo, melemparkan semua informasi di tangannya ke wajah Harry Yugo. Harry Yugo mengambil sebuah buku dengan santai, melihatnya beberapa kali, dan panik. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia jelas menutupinya, tapi dia masih ketahuan. Setelah beberapa kali melirik, Harry Yugo tiba-tiba tertawa beberapa kali, dan berkata dengan marah, itu saja. Bisakah kamu menggulingkanku? Mata Aiden Enzo dingin, dan dia berkata dengan ringan, aku tidak menangis ketika tidak melihat peti mati. Harry segera berteriak, brengsek. Kamu ingin aku melihat di mana peti mati itu ketika kamu menginjak? Aku tidak percaya. Aku telah melakukan begitu banyak, dan aku bisa meninggalkan petunjuk. Aiden Enzo, dia berkata, saya harap Anda tidak datang untuk memohon kepada saya ketika saatnya tiba. Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo berbalik dan pergi. Sekelompok orang perkasa pergi dari kedai kopi. Melihat punggung Aiden Enzo dan yang lainnya berjalan pergi, Harry Yugo dan Charles Bion saling memandang, niat membunuh muncul di mata mereka. Bagaimana mengatakannya? Charles Bion bertanya, sudah sedikit bingung. Harry Yugo mengerutkan kening, dan dia tidak mau mengakuinya. Aiden Enzo ini tidak sesederhana yang kita periksa, dan bahkan Tergio Ziso dibebani untuknya. Kapan orang ini keluar di Sanjiang? Charles Bion menggelengkan kepalanya, matanya membelalak, dia juga bingung. Lawan datang dengan agresif, dan gerakan membunuh mengikuti satu demi satu. Saya sedikit pusing karena pemukulan itu. Tuan Yugo, menurutku Aiden Enzo tidak sederhana. Aku khawatir dia memang punya beberapa kartu. Kita harus memikirkan masalah ini dalam jangka panjang, Charles Bion berpikir sejenak. Tidak ingin mengambil resiko lagi. Sebab, dia juga dalam keadaan putus asa sekarang, dan tidak tahu. Harry Yugo menyentuh dagunya, dan berkata langsung kepada Charles Bion, tidak peduli siapa pihak lain, mereka telah menyentuh kepentingan kita, dan masalah ini harus ditekan. Harry Yugo menyeka lehernya, artinya jelas. Charles Bion terkejut sesaat, lalu setelah berpikir sejenak, dia mengangguk berat, menyatakan persetujuannya. Langsung, Harry Yugo langsung memutar nomor telepon dan keluar. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.